Halo teman-teman, selamat datang di channel Aisas Template. Kali ini aku akan ngejelasin template wedding planner 1.0 di bagian seserahan atau symbolic gift. Di sini adalah sheet symbolic gift, yaitu untuk mencatat seserahan untuk mempelai perempuan. Ada dua tabel, yaitu tabel breakdown dan tabel symbolic gift. Untuk tabel breakdown ini adalah ringkasannya dari symbolic gift, dan untuk tabel symbolic gift adalah rencana hadiah yang akan diberikan mempelai pria ke mempelai perempuan. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah menyesuaikan pengaturan dasar di sheet setup. Ini adalah sheet setup. Sheet ini digunakan untuk mengatur kategori dan subkategori dalam template ini, mulai juga dari wedding budget dan keterangan pernikahan. Ada mempelai pria siapa, mempelai wanita siapa. Contohnya di sini ada kategori finance by, yaitu dibiayai oleh siapa, bisa mempelai pria, wanita, orang tua pria, atau orang tua wanita. Lalu untuk action planner itu seperti segera, pending, opsional, dibatalkan. Di sini kita akan ngebahas tentang symbolic gift. Jadi udah aku kasih contoh ini ya. Untuk symbolic gift ada alat sholat, perhiasan, pakaian dan kain, sepatu sendal, tas dompet, kosmetik, kue dan buah, peralatan rumah, dan uang. Selanjutnya kalian bisa buka sheet symbolic gift di sini. Untuk tabel breakdown, bagian kategori seperti alat sholat dan lain sebagainya, ini sudah otomatis terinput jika kalian sudah mengisi di bagian sheet setup. Jadi untuk tabel breakdown tidak perlu diedit, langsung ke bagian symbolic gift. Contohnya untuk alat sholat, sajadah. Dibiayai oleh pihak laki-laki dan kategorinya adalah alat sholat, kuantitinya 2, harga satuannya yaitu 50.000, lalu totalnya 100.000. Jika ada diskon, kalian bisa isi di bagian note. Lalu untuk progresnya ini bagaimana? Ditandai untuk segera, pending, opsional, atau mungkin dibatalkan. Contohnya segera. Lalu ada Al-Quran. Dibiayai oleh pria, mempelai pria. Kategorinya juga alat sholat, kuantitinya 2. Untuk harganya satunya yaitu Rp75.000. Jadi total Rp150.000 dan progresnya yaitu segera. Lalu kita ambil contoh lain lagi untuk kategori sepatu. Contohnya sepatu merek A. Dibiayai oleh pria namun melalui wanita. Jadi uangnya itu dikasihkan ke perempuannya dan perempuannya itu milih sendiri gitu ya. Anggaplah di sini dibiayai jadinya dibiayai wanita karena uangnya keluar dari ATM-nya si mempelai perempuan. Lalu kategorinya yaitu sepatu atau sendal, jumlahnya 1, harganya 500.000. Progresnya di sini bisa terserah, kalian tentukan sendiri, segera, pending, atau opsional. Oke. Lalu selanjutnya aku kasih contoh lagi untuk peralatan rumah. Misal contohnya adalah setrika, dibiayai oleh pihak laki-laki. Lalu anggaplah di sini, lalu pilih kategorinya yaitu peralatan rumah, kuantitinya 1, harganya 350.000. Lalu progresnya opsional. Di sini sudah terlihat ya, ada beberapa kategori yang sudah kita isi seperti alat sholat, sepatu sendal, peralatan rumah. Di bagian sebelah kanan ini adalah chartnya, chart dari breakdown. Untuk grafiknya pakai grafik lingkaran. Kemudian di bagian bawah ini sudah tertulis rencana untuk pembelian seserahan. Dan semisal contohnya untuk setrika ini tidak jadi dibeli, kalian bisa pilih dibatalkan. Maka ada garis merah seperti ini artinya dibatalkan. Selanjutnya setelah menentukan rencana seserahan atau hadiah untuk mempelai perempuan, kalian bisa pindah ke budget breakdown. Untuk budget breakdown ini adalah sheet untuk digunakan mencatat pengeluaran keperluan baik untuk symbolic gift atau expense, biaya pernikahan. Karena di sini kita lagi ngebahas symbolic gift, jadi kita akan bahas symbolic gift aja. Contohnya di tanggal 8 September. Pihak laki-laki membeli sajadah. Lalu untuk spendingnya dipilih symbolic gift dan kategorinya alat sholat, dibiayai oleh pria dengan totalnya yaitu 50.000. Tadi 100.000 ya, 2 ya. Oke. Maka di bagian symbolic gift akan muncul alat sholat 100.000.
Pada intinya, ini adalah tabel transaction, yaitu tabel yang menunjukkan aktual pengeluarannya. Untuk yang symbolic gift tadi ini adalah rencananya yang akan dibeli apa saja, jadi dicatat dulu terlebih dahulu di sini. Lalu untuk aktualnya, itu kalian bisa tulis di sini. Ada tanggal, deskripsi, spendingnya siapa, lalu kategorinya apa, dibiayai oleh siapa, jumlahnya berapa. Di bagian atas ini adalah keterangan keuangan untuk setiap yang membiayai. Ada pria, wanita, orang tua pria, dan orang tua wanita. Di sini sudah tertulis 100.000. Contohnya lagi di tanggal 9 September. Membeli Al-Quran. Untuk keperluan symbolic gift. Lalu dipilih alat sholat, pria, totalnya 130.000. Karena tadi rencananya adalah 140.000 untuk harganya. Di sini 150.000 ya, karena satunya 75.000 dan aktualnya ternyata yang dikeluarkan hanya 130.000. Mungkin ada diskon 20% gitu. 20.000. Jadi ditulis saja di sini diskon 20.000. Sebagai catatan kalian. Maka di bagian pembiayaan laki-laki bertambah menjadi Rp230.000. Lalu di bagian atas ini nanti ada remaining budget atau dana yang belum digunakan dari total wedding budget. Karena ini wedding budgetnya belum diisi, jadi remaining budgetnya masih minus. Lalu kita pindah ke summary. Di bagian summary ini adalah ringkasannya. Ringkasan untuk semua sheet-nya ya. Jadi di sini symbolic gift summary-nya, alat sholat 230, dan yang lainnya masih kosong karena belum dicatat secara aktual di bagian budget breakdown. Kita baru mencatat untuk alat sholatnya ada 2 ya, untuk membeli sajadah dan Al-Quran dengan total 230.000. Lalu di bagian summary sudah jelas untuk alat sholatnya Rp230.000 di sini. Jadi ini adalah template wedding planner 1.0 yang bisa kalian gunakan jika kalian sudah siap untuk menikah, sudah ada pikiran atau rencana untuk menikah, kalian bisa gunain template ini untuk merencanakan mulai dari budget, vendor, catering, seserahan, lalu honeymoon, dan tamu kalian. Nanti aku akan ngebahas bagaimana cara menggunakan template ini untuk melakukan pencatatan vendor dan catering. Jika kalian minat menggunakan template ini, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Jangan lupa komen jika ada pertanyaan dan like video ini jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe channel Aisah's Template. Sampai bertemu di video selanjutnya.